Halo, selamat malam pemirsa. Ketua KPU Hasyim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Sementara itu berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 mendorong tim hukum paslon nomor urut 1 dan 3 menyiapkan bukti-bukti untuk mengajukan gugatan. Pembuktian kecurangan Pilpres apakah melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui hak angket? Kami akan membahasnya dalam segmen dialog. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Sementara itu di Jakarta, Aliansi Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta dan Aliansi Mahasiswa dan Dosen Se-Jabodetabek menggelar aksi Rawamangun Memanggil, Melawan, dan Bergerak. Aksi Rawamangun Memanggil, Melawan, dan Bergerak dimulai dari depan halte Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, Jakarta Timur. Massa berjalan di sepanjang Jalan Pemuda sambil melakukan orasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan seruan Rawamangun. Di antaranya turunkan dan stabilkan harga sembako, keprihatinan akan mundurnya demokrasi, dan tolak mahalnya biaya pendidikan serta kesehatan. Pertama, jangan ada lagi kesulitan masyarakat dengan membludaknya, meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok mereka. Ya. Yang kedua, dia ingin supaya elit-elit politik ini kembali memperhatikan rakyat. Jangan memperhatikan kelompoknya, jangan memperhatikan keluarganya, jangan memperhatikan pendukung-pendukung yang punya kepentingan tertentu untuk kepentingannya sendiri. Ya. Yang keempat, ingin supaya suara demokrasi ini jangan sampai mundur sebagaimana reformasi pemilu yang baru kita lakukan kemarin diwarnai dengan banyak sekali tanda tanya di sana. Ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi mereka ini tidak memihak kepada kelompok 1, 2, atau 3, tapi kepentingan negara, kepentingan bangsa ini secara keseluruhan. Relawan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menggelar silaturahmi untuk selamatkan demokrasi Indonesia. Pejuang relawan 01 dan 03 ini menilai perhelatan Pilpres telah mengalami kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan kecurangan pada pesta demokrasi dinilai telah membuat posisi negara semakin memburuk dan keluar dari jalur konstitusi. Demi kebaikan bangsa dan negara, perwakilan jutaan pendukung 01 dan 03 ini mendesak DPR untuk mengajukan hak angket. Pernyataan sikap bersama relawan pendukung Capres-Cawapres 01 dan Capres-Cawapres 03. 1. Menolak cara-cara curang pemilu 2024 yang dilakukan oleh oknum rezim yang melibatkan penyelenggara pemilu. 2. Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi, dan juga mendesak DPR RI untuk melakukan usulan diskualifikasi pada Capres dan Cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut. 3. Mendesak dengan segera kepada DPR RI untuk melakukan hak angket, memanggil Presiden Joko Widodo untuk segera diperiksa. 4. Demi kebaikan bangsa dan negara, kami perwakilan berjuta pendukung baik dari 01 dan 03 mendesak DPR RI untuk melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan tidak netral dalam Pilpres 2024. 5. Aliansi Pemuda Kawal Pemilu mengkritisi sistem penghitungan suara pemilu 2024 terutama melalui Sirekap. Banyaknya suara yang hilang. Ini menjadi salah satu masalah yang harus disikapi serius oleh para penyelenggara pemilu. Aliansi Pemuda Kawal Pemilu yang terdiri dari DPP, KNPI, BEM, PTNU, Forum Advokat Pemuda Muhammadiyah, Kompi 1, SMI, FPBN menyatakan sikap kritisnya terkait penghitungan suara melalui Sirekap KPU RI. Adanya suara hilang dalam Sirekap dinilai tidak wajar. Aliansi Pemuda Kawal Pemilu menganggap kondisi ketidakwajaran ini telah mencederai proses demokrasi karena menyebabkan kegaduhan politik di Indonesia.
Kalau dilihat dari Sirekap kan yang tiap harinya itu kan harus ada persentase yang naik ya. Cuman kan ada juga penurunan dari beberapa semua partai saya lihat ya. Temuan kita di lapangan di website Sirekap juga semua partai itu ada yang turun ya, ada juga yang naik secara signifikan, tidak wajar ya naiknya gitu. Nah makanya dari itu ya kami konsisten ya tetap mengawal menyikapi terkait dengan inkonsistensinya Sirekap tersebut. Ketua KPU Hasyim Asyari beserta Komisioner KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik oleh DKPP terkait kebocoran data pemilih di situs resmi KPU. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan seluruh anggota KPU menjalani sidang pemeriksaan kode etik di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sidang pemeriksaan ini berkaitan dengan kebocoran data pemilih tetap di website resmi KPU dengan terlapor Ketua KPU beserta jajarannya. Agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan saksi ahli dari BSSN yang menyampaikan kronologi dugaan kebocoran data pemilih di situs KPU. Akibat pemanggilan Ketua KPU dan Komisioner ke sidang DKPP, agenda rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional yang seharusnya berlangsung pada pukul 9 pagi tertunda. Jadi kita masih belum bisa membuktikan ini karena semuanya masih on proses dan kami juga sudah menghadirkan saksi-saksi untuk menyampaikan hal tersebut. Terima kasih. Yang satunya terdiri atas pemutakhiran data pemilih. Belasan ribu pekerja IKN tidak bisa mencoblos pada pemilu 14 Februari lalu karena tidak terdaftar di DPT Pindah Pemilih. Namun KPU Penajem Pasar Utara mengklaim sosialisasi pendaftaran DPT sudah dilakukan sejak jauh hari sebelum hari pencoblosan. Lebih dari 11.000 pekerja konstruksi proyek IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tidak bisa mencoblos pada pemilu 2024 14 Februari lalu. Alasannya, banyak dari mereka yang tidak terdata di DPT Pindah Pemilih. Yang kita harus tahu kan pekerja-pekerja di ibu kota ini, di IKN sini kan banyak gitu, ada sekitar ribuan itu. Nah, kalau aspirasinya nggak dimanfaatkan bagaimana, nggak ditampung gimana caranya tuh? Terkait hal itu, KPU Penajam Pasar Utara memberikan klarifikasi dan mengklaim jika pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada masing-masing perusahaan yang ada di IKN Nusantara. Menurut KPU Penajam Pasar Utara, sosialisasi bahkan sudah dilakukan di awal 2022 dan kembali dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Pihak KPU juga mengklaim sudah melakukan jemput bola ke masing-masing perusahaan di IKN untuk pendaftaran DPT. Kami sosialisasi dari KPU itu sudah mulai awal tahun kami sudah ada sosialisasi. Tahun 2022 kami sudah sosialisasi Mbak ya, ditemani dari Bawaslu, dibantu oleh dari Polres, dari Polda bahkan itu membantu untuk sosialisasi ini, bahkan dari Pak PJ Bupati juga sosialisasi mengundang kawan-kawan yang ada di pekerja-pekerja di sini. Dari Penajam Pasar Utara, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.